Orang bisa bangun tengah malam bukan karena dia bisa ngangkat barbel 200 kilo. Barbel yang 200 kilo bisa diangkat sama orang, tapi belum tentu kelopak mata yang beratnya di bawah 1 ons. Kelopak mata antum itu berapa kilo? Tapi orang yang mengangkat barbel 200 kilo nggak bisa ngangkat kelopak mata, karena yang membuka kelopak mata bukan otot fisik, tapi namanya hati yang bersih. Pintu keberkahan berikutnya adalah lewat makan bareng. Ngumpul sekeluarga, hadis riwayat Abu Daud, fajtami'u ala ta'amikum, makanlah kalian bareng-bareng. Wadhkuru smallahi alaih, sebutlah nama Allah di dalamnya. Yubarak lakum fih, niscaya turun keberkahan kepada kalian. Turun keberkahan itu dari makan bareng. Rasul tuh nggak suka orang makan sendiri-sendiri. Makannya bareng. Makan bareng itu cirinya 5. Jangan ngaku makan bersama kalau nggak penuhi 5 ciri ini. Yang pertama sebut makan bareng, kata para ulama adalah wujuhu ila ta'am, menghadap ke makanan. Makanya bukan makan bareng sambil nonton TV gitu. Nggak, makan bareng itu fokus, hidangkan, kita menghadap, melingkari itu ke makanan. Biasain kalau perlu kita, kalau saya kalau bulan Ramadan itu makannya itu di lesehan gini, kayak gini sama anak dan istri, taruh di sini, kita gitu menghadap makanan. Yang kedua disebut makan bareng, kata para ulama adalah mengambil lauk dari wadah yang sama, bisa makan di tempat itu atau dibagi-bagi ke piring. Jadi boleh kita ambil, nah, atau kita bareng-bareng situ, sepiring bareng-bareng ya. Kalau suami istri sepiring berdua, segelas berdua, dan itu yang Nabi praktekkan. Ya, Nabi itu sepiring dan segelas berdua itu bukan karena irit nyuci piringnya, tapi nyari berkah. Maka biasain kita itu bareng-bareng. Bahkan urusan minum aja Nabi itu sisakan minum buat aku Aisyah, walaupun Rasul nggak haus. Supaya apa? Bahkan Rasul kalau minum itu dari bibir, di mana Aisyah nempelin bibirnya. Selain ada romantisme di sini, ada pintu keberkahan. Gitu minum. Jadi jangan kita menolak. Ibu-ibu jangan protes ke suami, nawarin gitu, nih buat kamu ganggu program diet aku aja. Berkah bu. Minum sahur minum juga biasain. Ya. Jangan protes, kamu bekas jigong ngasih ke aku, yang gitu. Dia nggak tahu di balik jigong itu ada keberkahan. Tapi ya suami tahu diri juga, jangan mentang-mentang berkah minum dikumur-kumur dikasih. Nggak boleh. Yang ketiga yang hujul ta'am, kemudian bagi yang ketiga disebut makan bersama jika saling mencicipi. Biasain ngambil sedikit kerupuknya, cobain dikit, kalau menunya beda apalagi, kamu apa, ayam goreng, cobain dikit ayamnya gitu. Kemudian suami bilang, aku cobain ya ikannya, dihabisin sama dia gitu. Saling mencicipi itu sunnah. Saling mencicipi itu sunnah, jadi boleh kita cicipin ya. Tapi perhatiin jangan ayam kesukaan dia diambil, dicicipin, diambil semua, itu cicipin doang dikit gitu. Makanya di antara yang dilakukan emak-emak zaman dulu itu mensuapi anak itu berkah loh, dicobain dikit, cobain, itu bener. Emaknya nyobain dikit gitu ya, habis itu komplain, perasaan aku nggak makan-makan tapi kenapa gemuk ya gitu, lalu nyicipin mulu gitu ya. Jadi itu juga alasan rahasia kenapa ibu-ibu bilang perasaan jarang makan deh, iya, nyuapin sering, nyicipinnya juga ya. Yang keempat disebut makan bersama adalah tidak ada media yang menghalangi. No gadget, no media, no buku, no apa-apa. Jangan sok-sokan mengesankan orang pinter bawa buku atau Quran di meja makan. Maaf, salah tempat. Nabi nggak gitu amat. Nabi nggak di meja makan mengesankan baca Quran, itu salah tempat. Baca Quran di musola. Di tempat itu amalannya adalah makan bareng. Ya, jadi
Para sahabat nggak gitu-gitu juga, di bersama-sama terus bawa buku, bawa kitab gitu. Ini waktunya makan. Jadi jangan ada media. Yang keempat, jangan ada media apalagi handphone, kecuali kalau makan yang kita scan barcode untuk menu, yang nggak masalah. Tapi setelah itu taruh. Ya, berkaitan handphone ini salah satu aturan dalam keluarga yang harus disepakati itu adalah tidak ada gadget di meja makan. Itu. Dan ternyata aturan Islam ini itu ditiru oleh beberapa ahli di luar, ahli para keluarga. Di luar itu ada gerakan back to dining table, ya. Kembali ke meja makan, karena diantara yang hilang di bulan di keluarga-keluarga di era modern ini adalah kebiasaan makan bareng. Ya, kita nih ya. Makanya jangan pernah meremehkan untuk makan bersama, karena diantara yang hilang ini ada gini, apalagi kita nih rumah katakanlah di Bintaro, kerja di Jakarta, banyak yang berpikir kerjanya pagi, bangun subuh, sholat, habis itu kabur, sarapan bareng udah nggak pernah, kemudian keluar di kantor jam 5, jam 6, berpikirnya gini, sampai rumah paling jam 8, kalau gua nahan makan di rumah, mahnya kambuh, makan di kantor, pulang nggak sempet makan, weekend sibuk dengan teman, sibuk dengan lain, makan bareng susah. Momentum Ramadan tuh momentum untuk membawa berkah, itu makan bareng, makan bareng. Makanya nih para suami yang kerja rutin, jangan begini, ini juga salah satu kesalahan mendasar bulan Ramadan, yang tiba-tiba banyak kerjaan numpuk sampai jam 1, sampai jam 2, paradigma gini, tanggung mau tidur, mendingan sahur dulu. Kemudian dia sahur sendirian, dia bilang sama istrinya, nanti kamu sendirian ya, aku udah sahur. Rugi. Dia akhirnya sahurnya nggak makan bareng. Harusnya ya udah, kalau mau dia misalnya ini, ya udah dia tidur, ntar bangunin ya, gitu yang benar. Makan barengnya. Jadi no media, no gadget, nggak ada di ruang meja makan tuh, nggak boleh ada. Yang kelima, ciri makan bareng menurut para ulama adalah yatahadas ma'ahum, saling ngobrol. Itu ciri makan bareng. Jadi bukan makan bareng itu diam-diaman, kan makan nggak boleh bersuara, lagi ngunyahnya nggak boleh. Setelah ngunyah ngomong, Nabi gitu. Kalau lagi ngunyah jomblang gitu, ya udah, itu mah bikin orang jijik. Telan dulu baru hari apa. Dan obrolan di dalam keluarga itu obrolan yang membuat kita nyaman, karena hati kita, perut kita lagi kenyang, obrolan itu mudah masuk. Mulai dari yang ringan-ringan, ya, di antara yang diajarkan ini satu hal yang harus kita mulai dalam keluarga, ya. Kaidah ngomong dalam keluarga adalah bicara tidak penting itu penting. Ya, tadi papa makan mie ayam enak banget loh. Itu kan gak penting banget, ngapain? Tapi penting dalam keluarga. Gak, mie ayam apa pentingnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kan? Bagi dia penting. Itu penting. Ya, tapi dalam konteksnya adalah dia kan nggak ini bang, tapi dalam berkeluarga itu penting. Tadi masa di kantor tuh ada orang yang ulang tahun gini, nggak penting bahas, tapi menjadi penting. Tadi pagi aku nemuin coklat, ketemu dia ini. Jadi hal-hal yang kita temuin di jalan nggak penting, macet banget, nggak penting, tapi menjadi penting. Awalannya itu udah 3 tuh, bayangin ya. Sebelum sahur itu udah pintu keberkahan. Coba antum yang Ramadan 30 hari konsisten aja nih. Oke lah, kalau puasa berbuka bersama itu kan kita sulit konsisten untuk makan bareng lah ya. Ya karena kan jadwal berbuka itu kan banyak menanti, apalagi yang grup WA-nya banyak. Mulai dari grup reunian playgroup gitu ya. Reunian TK kan gitu ya. Buat kita akhirnya ya udahlah ya. Saya sendiri izin sama istri, ini bilang Abi kayaknya
buka bareng cuman weekend, makanya saya nggak terima jadwal di weekend gitu ya. Weekend ya kalau habis asar saya nggak terima jadwal, makanya beberapa yang bilang Ustadz ini aduh nggak bisa ya, saya kalau weekend itu jadwal ya sama keluarga gitu ya. Ya ada juga sih jadwal keluar kota, tapi yang di dalam saya sama keluarga ya. Diantaranya itu tadi saya udah bilang mana istri, Abi kayaknya buka bareng tuh, tapi insya Allah kalau sahur insya Allah bersama-sama gitu, jadi sahur. Yang keempat, pintu keberkahan apa? Menanti datangnya azan. Ngapain? Istighfar. Pintu keberkahan berikutnya istighfar. Jadi para nabi, para ulama mengatakan biasain sambil nunggu azan itu ada istighfar, sebab istighfar itu tune up-nya seorang muslim agar energi ibadahnya kencang. Yang membuat kita bangun tengah malam itu bukan karena fisik kita kuat, karena kita bisa push up 100 kali. Ingat, orang bisa bangun tengah malam bukan karena dia bisa ngangkat barbel 200 kilo. Barbel yang 200 kilo bisa diangkat sama orang, tapi belum tentu kelopak mata yang beratnya di bawah 1 ons. Kelopak mata antum itu berapa kilo? Tapi orang yang mengangkat barbel 200 kilo nggak bisa ngangkat kelopak mata, karena yang membuka kelopak mata bukan otot fisik, tapi namanya hati yang bersih. Jadi kalau ada yang bilang, kenapa sih saya susah bangun tengah malam? Karena hati kita kotor, belum di-tune up. Allah menyuruh kita istighfar di waktu menjelang subuh, itu tune up nanti agar bisa bangun di malam harinya. Jadi makanya kalau menjelang subuh setelah sahur jangan nonton sesuatu yang bertentangan, dianjurkan Nabi istighfar. Malah maaf banyak ketawa, banyak kakak. Setelah kita ngobrol panjang sama keluarga lihat meja makan, beresin, ada waktu subuh berangkat ke musola atau ke masjid, lebih awal istighfar aja, astagfirullah, 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 minimal 100.